Ini jadi kita melipir dulu ke sebelah timurnya Pantai Sawarna. Sebelah timurnya Pantai Sawarna. Nah, di situ ada pantai lagi kata dia. Bagus banget, indah banget. Nah, cuma masih banyak apa sih namanya? Pohon-pohon rimbun gitu loh. Oh, iya. Pohon-pohon rimbun. Krincing. Oi, sampahnya jangan taruh di situ. Ya, balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Malam Jumat, waktunya Sekenanya Horor. Ya, Sekenanya Horor malam ini kita nggak ngedatengin narasumber ya Bang Iki ya. Kita nggak ngedatengin narasumber karena kita mau membahas tentang liburan. Karena sekarang ini kan lagi musimnya liburan nih, ya kan? Lagi musim-musimnya liburan. Orang-orang libur lebaran nih namanya kalau kayak gini. Iya. Lagi sering-sering banyak yang liburan ke sana kemari atau ke pantai, naik gunung atau kayak camping ceria, ya kan banyak tuh. Cuman pernah nggak sih kalian ngerasain liburan tapi malah ngerasa kayak mencekam, malah suasana tuh malah jadi horor gitu loh, ya kan? Nah, ntar kita bahas tentang ceritanya, tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, ya, diingetin lagi buat kalian tetap support channel Sekenanya Project dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya biar kita juga makin semangat tentunya buat bikin video-video selanjutnya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita mulai Sekenanya Horor malam ini. Kita mulai. Sekarang kan lagi musimnya liburan nih Bang Iki ya. Kita lagi banyak orang-orang yang liburan ke gunung. Wah, gunung padat tuh. Rame. Gunung rame, pantai pun rame. Terus kayak tempat-tempat wisata yang lain pun rame, ya kan? Jadi emang lagi musimnya lebaran, musim libur lebaran gitu. Nah, Bang Iki tahun ini liburan? Alhamdulillah enggak. Dari liburan, pernah nggak sih Bang Iki ngerasain ketika lagi liburan itu ngerasa kayak malah jadi horor, malah jadi gimana gitu? Kok gue pengen liburan nih, pengen refreshing gitu istilahnya, pengen refreshing, tapi kok malah jadi mencekam, malah jadi ini anjir kok jadi horor sih gitu loh. Pernah nggak sih? Kemana tuh liburan? Pernah nggak sih? Pernah, gue lagi itu kalau nggak salah ya tahun 2017 atau 2016 gitu. 2016 ya? Antara 2017 atau 2016? Akhir atau awal gitu 2017. Jadi teman gue nih ada si Sablek, dia tuh ngabarin ke gue. Temen apa nih? Temen rumah? Temen rumah. Oh, oke. Ada nih pantai sepi banget, kata dia gitu. Ada pantai sepi banget, oke. Iya, gue kan orangnya suka banget kesepian gitu. Iya. Maksudnya suasana sepi kayak gitu. Males kalau rame-rame juga, yang tadinya liburan maunya enak nih sepi gitu. Iya, benar. Kok malah rame gitu. Benar emang. Terus kata dia, gue tanya kan pantai mana, kata gue. Dia Sawarna. Sawarna juga gue udah pernah kan gitu. Sawarna rame juga emang biasanya. Terus kata dia, enggak, ini jadi kita melipir dulu ke sebelah timurnya Pantai Sawarna. Sebelah timurnya Pantai Sawarna. Nah, di situ ada pantai lagi kata dia. Nah, aksesnya juga kalau menurut gua lumayan ribet juga karena kita harus ngelewatin bukit-bukit. Oh. Ada dua akses lah, lewat bukit atau mau lewat karang gitu. Lewat bukit, kita bahas yang lewat bukit. Nah, enaknya kalau lewat bukit itu ya kita nggak kena ombak-ombak pantai. Oke, karena kalau lewat karang kan
Dia di pinggir pantai banget di kan? pinggir pantai banget. Tapi emang ada jalurnya maksudnya? Ada jalurnya, Hmm. ada jalurnya. Cuma masih rimbun lah, masih rimbun. Cuma resikonya ya lebih lama kalau lewat bukit, cuma lebih aman. Oh, berapa kira-kira tuh waktu lamanya? Bisa sejam lebih lah kalau lewat bukit. Lewat bukit bisa sejam lebih? Bisa sejam lebih, kalau lewat karang sekitar 45 menitan Oh, oke. Terus? gitu. Tapi waktu itu Bang Iki pernah lewat dua-duanya atau lewat satu bukit aja atau lewat karang? Pernah gue lewat dua-duanya, tapi yang pertama tuh gue lewat bukit. Oh, pertama kali ke Pertama situ kali ke situ gua Bang lewat- Iki lewat bukit. Oke. Iya. Nah, kembali lagi nih ke Sablek yang ngajakin gue kan. Mm-mm. Gue kira sedikitan doang Maksudnya sedikit apa nih? orang-orangnya yang ikut gitu. Oh, oke. Yang ikut ke liburan ke sana Ternyata sedikit. ada tuh grupnya kan. Grupnya gue lihat banyak juga Oh, nih, rame rame. gitu. Ya emang gue kenal semua. Ya udahlah, gas aja nggak apa-apa gitu. Mhm. Dia ngajakin pada hari H udah pada siap jalan. Ya lu tahu kan jalur Sukabumi itu Cibadak. Ya, Iya, tahu gua. dari situ aja udah serem kan. Apa sih namanya tuh jalur apa sih? Yang bukan Cibadak, apa sih namanya? Cikidang. Cikidang. Iya, jalur Cikidang. Ya, Lu jalur mau lewat Cikidang. lu mau lewat Cibadak boleh, lu mau lewat Cikidang boleh. Iya, iya, Cuma iya. kalau Cikidang gitu Ekstrim jalannya. lebih ekstrim, cuma lebih cepet juga. Heeh. Gitu. Cuma yang pertama gue lewat Cibadak Naik motor, naik mobil tuh. naik motor. Oh, naik motor. Malam tuh Mm-mm. rame-ramean kan. Di situ aja kan gue ada ceweknya juga ya, Heeh. 2 orang tuh. Jadi total ada berapa tuh? Oh, enggak. Ingat ya? Ada 10-an mah, 10 orang. 10 orang ada. Nah, 2 cewek nih. Oke. Iya. Awal mah masih biasa-biasa aja, ketemu jalur itu tuh Cibadak. Mereka kayak ini cewek berdua kayak kok sepi banget gitu loh. Kok sepi banget. Sampai mau nangis-nangis udahlah. Kata dia jangan lewat sini, ya nggak bisa. Maksudnya gimana ya? Oh, kita emang harus lewat situ. Emang harus gitu. lewat situ, nggak ada akses lagi. Oh, benar. Cuma karena malam aja gelap kan gitu. Heeh. Ya udah, paksain aja. Akhirnya dilewat Iya, lah. lewatinnya udah tutup mata aja. Ada jalan terus. Jam setengah 6 tuh gue berangkat dari jam 10-an, Iya. nyampe pantai Legonpari itu jam setengah 6 kalau nggak salah. Sampai buset lama banget ya. Kebanyakan ngasonya, Oh. nyampe setengah 6 di Legonpari. Nah, di situ kan ada warung tuh. Heeh. Kalau lu mau tahu nama pemiliknya itu Bang Ucok. Oh, pemilik warung itu. Itu emang kita udah akrab banget sama dia. Oke. Bang Ucok akrab sama Sablek sih. Oh, sama temen Bang Iki itu tadi, Bang Iya, Sablek. karena kan dia duluan tuh yang ke situ. Iya. Nah, kita naruh motor di situ. Terus kata dia cerita-cerita kan, gua kepo juga tentang Seplong. pantai tersebut ini yang kata dia masih sepi gitu Oh, kan. oke. Gue nanya-nanya emang ada pantai di sini yang sepi banget gitu. Heeh. Agak ragu juga tapi. Nah, terus yang jawab itu istrinya Bang Ucok. Oh. Istri Bang Ucok ada. Kalau mau main ke pantai sebelah ada, cuma jaraknya agak jauh. Kayak gitu. Oh, dikasih rekomendasi sama istrinya Bang Ucok. Kalau mau yang sepi ada, cuman jauh aksesnya. Tapi dia nggak nyaranin. Oh. Nggak boleh lah ada yang kesana gitu. Oh, tapi dia ngasih tahu. Nggak boleh lah ada yang kesana. Di sana juga ombaknya lebih gede. Mm-mm. Maksudnya takut kenapa-napa gitu loh. Oke. Takut kenapa-napa. Oh, ada pantai di sebelah. Gue bilang gitu. Iya ada. Apa nama pantainya, Bu? Gue gituin Iya. kan. Ada namanya Pantai Sepang. Oh, namanya Pantai Sepang. Pantai Sepang. Gitu, gue penasaran kan, ya udahlah ke sebelah aja gitu. Mm-mm. Black itu kali pantainya, maksud gue gitu. Oh, yang dia kan udah masih ada. belum tahu Iya, nama tempatnya.
Nama tempat pantai itu yang sepi itu Iya. belum tahu dia. Akhirnya tektok tuh ngobrol sama ibu-ibu si Sablek, ceritain dia pernah ke sana. Oh iya, ini bener tempatnya gitu. Yang ibu ceritain sama yang saya pernah ke sana tuh sama tempatnya gitu. Oke. Sama. Akhirnya makan, jalanlah kita. Jalan ke pantai itu. Jalan ke pantai itu, naruh motor di situ tuh. Bersepuluh itu kan. Di Lebon Pari, di warungnya Bang Ucok. Udah kita naruh motor, kita siap-siap, kita jalan. Kita jalan masih aman-aman aja. Oke. Masih aman-aman aja. Cuma di sepanjang bukit tuh kayak ini udah masuk bukit nih. Oh, udah masuk bukit. Nah, di sepanjang bukit tuh masing-masing yang nggak tahu perasaan seseorang gitu ya. Kalau gue sih biasa aja gitu loh. Iya, biasa aja. Cuma ada di antara kita tuh kayak kok iseng ya, udahlah nggak usah dilanjutin gitu loh. Udah di pantai yang tadi aja gitu. Oke, terus? Jadi kayak gimana ya, debat Iya. gitu. Kapan lagi sih explore tempat lain gitu. Benar. Terus di satu sisi yang lain juga bilang udahlah di tempat tadi aja enak, ada warungnya segala macam gitu. Jadi ada beberapa orang yang pengen di tempat yang masih normal lah istilahnya gitu, yang nggak pengen sepi-sepi banget. Cuman ada beberapa orang juga yang pengen explore ke pantai itu. Explore pantai itu. Terus akhirnya memutuskan jadinya Enggak, lanjut lagi. Oke. Gitu. Dengan segala macam pertimbangan lah gitu. Akhirnya mau juga tuh yang nggak mau gitu. Akhirnya mau juga. Iya. Jalan, melewatin bukit, sampailah pantainya. Sampai ke pantai itu. Oke. Itu garis pantai tuh kalau dibandingin Legon Pari sama Sawarna lebih luasan dia. Pantainya? Iya, si Pantai Sepang itu. Oke. Jadi luas, kita harus jalan terus lagi Buat? nyari spot yang enak, karena di situ tuh pas kita turun banget dari bukit gitu ya. Ini kita udah turun nih dari bukit, kelihatan pantai gitu. Bagus banget, indah banget. Nah, cuma masih banyak apa sih namanya? Pohon-pohon rimbun gitu loh. Oh, iya. Pohon-pohon rimbun. Di mana ya tempat yang enak ya, kata bocah kan. Ya udah, akhirnya kita terus jalan sampai ketemu pohon ketapang. Oh ya, ada satu spot pohon yang menurut kalian enak gitu. Pohon enak, cuma itu satu-satunya pohon yang paling gede lah ibarat kata, gimana sih? Oh, oke. Pohon ketapang itu teduh kan, kalau kita ngeliatnya teduh kan, kita nggak mikir apa-apaan. Pohonnya teduh, enak, ya udahlah kita nenda di sini. Nenda di sini. Nah, ada celetukan dari temen gue yang cewek, lah ini kamar mandinya di mana gitu. Kamar mandinya. Nah ya, kamar mandi. Terus? Lah ini kamar mandinya di mana? Gua nggak mikirin sampai situ kan. Iya. Iya juga ya, kalau ke kamar mandi masa kita balik lagi. Ya Bener. udah, kalau mau kencing kayak mau kencing lah atau buang air segala macam, melipir aja, Kayak semak-semak gitu. semak segala macem gitu loh. Dari situ udah mulai ngerasa mimik muka nggak nyaman gitu loh. Si perempuan ini. Si perempuan itu gitu loh. Oh, oke. Ngapain sih di sini gitu loh. Ya udah, akhirnya tenda udah jadi. Udah sore juga kan. Udah sore juga, kita udah main-main segala macem. Maghrib tuh. Iya, masuklah ke mau menjelang malam. Menjelang malam, masih aman aja kan. Nah, temen gue si cewek ini pas banget abis maghrib tuh datang bulannya. Oh, oke. Dia datang bulan. Bulan Waduh. ribet kan tuh. Pasti. Tuh, datang bulan. Abis maghrib kan udah kelar tuh, yang sholat mah sholat, Ya. yang enggak gitu. Datang maghrib udah diem aja Si perempuan ini. si perempuan itu, Oke, terus? udah diem aja kayak kita lagi ngobrol-ngobrol main gitaran,
bikin api unggun, dia diam aja Oke. ngeliatin orang sambil senyum. Lah, dia diam, nggak ada interaksi kayak omongan. Iya, Tapi kalau ngeliatin orang senyum. ngeliatin orang sambil senyum-senyum kecil gitu. Oke, terus? Kita kan lagi gitaran nih, gitaran api unggun segala macam, ngobrol-ngobrol, yang lain ngobrol-ngobrol. Cuma dia sendirian di depan pintu tenda gitu, dia begini aja sambil ngeliatin orang satu-satu senyum gitu. Terus Bang Iki belum ngerasa kayak aneh nih orang? Gue belum ngerasa. Oke. Emang gemar senyum kali anaknya apa gimana kan. Oke. Lagi juga fokus gue lagi ngobrol sama temen-temen gitu loh. Terus gue lagi ngobrol Ya sama- menikmati lah istilahnya malam itu. Cuma emang kejadiannya tuh bener-bener apa ya, nuansanya tuh di Pantai Sepang tuh bener-bener gelap, sepi, udah nggak ada siapa-siapa lagi kecuali elu. Oh, karena emang nggak ada orang sama sekali kan? Mungkin nggak ada yang tahu atau ada Iya, yang nggak tahu ada yang tapi tahu. males sama aksesnya gitu loh, atau di sana fasilitasnya nggak ada Benar. gitu loh, kamar mandi nggak ada, warung nggak ada gitu loh. Cuma makin lama makin ngerasa gue kok kayak diliatin mulu sama dia gitu loh. Sama si perempuan ini. Ngeliatinnya beda gitu. Iya. Ngeliatinnya beda, kayak senyum kan gitu kan, masing-masing diliatin. Terus di situ gue langsung ngerasa wah ini ada yang beda gitu loh dari dia, nggak kayak biasanya gitu. Iya, benar. Nggak kayak biasanya, kok tiba-tiba nih anak begini gitu loh. Tapi kalau lagi diajak ngomong nyambung kayak Oh, masih sempet ajak ngobrol? iyalah gue ajak ngobrol kan, dia diem aja, maksudnya jangan diem lah di tempat kayak ginian, jangan Oke. sampai bengong-bengong kayak gitu. Cuma dia cerita katanya bulannya lagi datang tuh, Oh, ngomong tuh. ngomong Lagi datang bulan. waduh kata gue berani juga kan, Iya, repot pasti. berani juga. Masak makan udah kelar tuh, kalau nggak salah temen gue bokir naro sampah-sampah bekas kita masak tuh di belakang pohon sepang, Oh, ini. pohon ketapang. Oh, di bawah pohon ketapang. Di belakangnya tuh, Iya. di belakang pohon ketapang, naruh trash bag di situ. Nah, naruh trash bag di situ, tiba-tiba ada yang ngejerit. Siapa nih yang ngejerit? Si cewek itu Si cewek ini ngejerit. langsung masuk tenda, Terus? kenapa mal? Heeh. Gitu. Jadi pas bokir abis naro ke sampah, bokir balik dong Iya, ke balik. tenda lagi. Si Malah ngeliat ada salah satu sosok perempuan, nenek-nenek Di. di dekat pohon itu. Oke. Di dekat pohon itu dia langsung masuk ke dalam tenda. Karena ngelihat sosok nenek itu, si Malah langsung masuk ke tenda. Masuk ke dalam tenda, kita bingung dong dia ngejerit kenapa kan. Benar. Akhirnya kita semua inisiatif lihat si Malah Kenapa nih? kenapa nih, kan mau nanya juga kan. Nah itu pas buka tenda, bukan cuma gua doang yang ngeliat, dia mukanya kayak nenek-nenek, Tapi semuanya ngeliat mukanya dia kayak nenek-nenek. anjir. Tapi dia tetap ketakutan gitu, gimana sih? Nah, Tadi ada itu tuh di situ tuh dalam posisi mukanya dia yang kalian lihat kayak kayak nenek-nenek. Waduh, udah nggak beres. Oke. Itu baru habis maghrib kan, malam masih panjang. Masih panjang pasti, benar. Terus dibilang pulang aja yuk. Oh, dia minta pulang. Nggak pulang. Bukannya gimana ya? Malam kan? Bener. Ya gimana? Apa sih? Pokoknya kita cuma bisa nenangin dia doang gitu loh. Oh, oke. Cuma Terus bisa nenangin dia doang. Kalau buat balik kayak gimana ya? Gak mungkin lah. susah. Udah malam juga. Malam, bener. gitu Udah loh. malam juga. Udah malam juga. Mal tenang aja gitu loh. Gak usah mikir apa-apaan gitu loh. Cuma tetap muka itu kayak nenek-nenek, percis banget kayak nenek-nenek. Gimana sih nenek-nenek mukanya Iya. kan? Heeh. Gitu. Udah habis dari situ, yaudah dia di dalam tenda aja, ditemenin sama temen gua. Oke. Sama ada juga kan temen gua perempuan tuh si Iya. Sally. Nah dia di dalam tenda ada berdua. Cuma yang namanya gimana sih, rasa takut yang nemenin juga. Kayak bawaannya Iseng. iseng juga. Iya, bener. Iseng juga. Ya udahlah, di situ kita masih ngobrol-ngobrol, pokoknya gimana caranya biar di luar tuh si Malah nih ngedengernya masih rame gitu. Jadi kita masih ngobrol-ngobrol.
Nah kejadian-kejadian itu satu persatu, mulai kejadian horor kayak gitu ya, satu persatu tuh mulai berdatangan. Oh, bukan pas ketika si Malak ngerasa kayak gitu doang. Iya. Tapi setelah itu ada lagi kayak Ada gitu. lagi. Iya, gue lagi ngobrol kan nih. Jadi yang kayak ngobrol-ngobrol itu kayak ada kubu-kubunya lah, gue sama ini. Oh, iya. Nah, ini tenda segala macam. Lagi asik-asik ngobrol, gue lihat aki-aki nih. Aki-aki nuntun kebo Aki-aki nuntun kebo. malam-malam Anjir. di pantai sepi kayak gitu. Waduh. Memang ada kayak apa sih namanya, lapak tuh buat Kandang, ya model kandang gitu model nggak? kandang kayak gitu, lapak Heeh. lah. Mungkin peliharaannya dia, gue mikirnya masih positif kan. Wah, Oke. ada orang nih itu lewat telanjang dada kan, Heeh. nuntun kebo Malam-malam. ke arah yang gue nggak tahu. Di sono pasti nggak ada jalan gitu loh. Oke. Itu dia ngapain? Heeh. Yang pertama cuma gue ya udahlah, Udah amat. udah amat gitu kan. Masih apa, suasana liburan, gue pengen di suatu tempat itu yang gue datangin, gue pengen explore lah ada apa aja di sini. Iya. Akhirnya pas malam itu tuh gue jalan-jalan deh sama Sable, nyari singkong segala macem. Oke. Nyari singkong segala macem. Nah di situ ada saung satu, ada sebuah saung gitu, Heeh. tempat tinggal lah, Iya. tempat tinggal. Itu ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak-bapak yang bawa kebo ini? Enggak, Bukan? beda. Ada bapak-bapak. Bapak-bapak, assalamualaikum pak. Mm-mm. Dijawab sama dia. Tegur. Gue nanya-nanya, cuma dia nggak ngerti. Gak ngerti gimana maksudnya? Nggak ngerti yang gue tanyain gitu. Emang Bang Iki ngomong apa? Gue bahasa Indonesia gitu loh. Pak, permisi gitu ya. Iya. Iya, saya boleh nggak di sini, maksudnya numpang gitu loh. Oh, mau numpang. Cuma dia diam aja. Diam aja. Diam aja. Liatin kan gitu. Heeh. Terus ngomong bahasa Sunda. Ngomong pakai bahasa Sunda. Kalau lo ngomong bahasa Sunda kan paling apa sih? Kalau bahasa Sunda sekarang kumaha damang gitu ya, atau kalau permisi punten gitu ya. Iya. Ini bahasa Sunda pakai bahasa Sunda yang bener-bener lama banget. Apa tuh bahasa Sunda apa tuh? Oh, pokoknya bahasa Sundanya udah lama banget gitu. Jadul lah pokoknya. Jadul, Gue nggak ngerti ini bahasa Sunda apa gitu. Tapi Bang Iki tahu itu bahasa Sunda dari Bambi kan orang oh, ada teman Bang Iki yang ini paham nih bahasa ini Sunda. Sunda nih, dikit-dikit gue tahu, tapi lebih ke nggak taunya gitu loh. Oh. Karena pakai bahasa Sunda apa sih ini gitu loh. Iya, iya. Bahasa iya. Sunda lama lah, kayak bahasa Sunda tempo dulu. Anjir. Terus Ngomong heeh. gini. Gue nggak paham kan ya. Heeh. Gue nggak paham, akhirnya gue tinggal, gue pamit, ya udah makasih gitu. Ya udah. Nah pas terakhir baru bilang hati-hati. Oh, dia ngomong hati-hati. Akhirnya ngomong hati-hati. Nah tuh bisa kata gue. Nggak dari tadi kan. Bener. Terus Dia bilang hati-hati. oh, terakhirnya dia ngomong ketika dia habis ngobrol, nih ngomong ngasih tahu bla 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 segala macam. Karena Bang Iki nggak tahu sama temen-temen gitu ya kan. Terus Bang Iki, ya udahlah nih gua kagak ngerti nih lo ngomong apa gitu. Gak ngerti, gue tinggal. Gue tinggal tuh, udah dapet singkong, gue balik lagi. Oh, dapet singkongnya dapet. Dapet singkong. Anak-anak yang bakar api. Ah, Yang nyari singkong. Iya. Gitu. Nah kekurangan air bersih. Akhirnya gua, anak-anak gak ada yang mau kan jalan, maksudnya jauh juga, malam takut lewat bukit. Benar. Gua sama Sablek Ke pantai sebelah. ke pantai sebelah, ke warungnya Bang Ucok tuh. Oh iya. Bang Terus Ucok di air. Heeh. Tuh. Lah kalian dari mana gitu? Dia nggak tahu, kan bininya doang yang tahu. Heeh. Kalian dari mana? Gitu pantai sebelah. Seupang kata dia gitu. Heeh. Iya Bang Ucok. Hati-hati. Gitu. Oh, dia ngomong gitu, hati-hati. Hati-hati. Itu kalau kalian tahu, pokoknya ceritanya gimana sih, menggebu-gebu gitu. Oh iya. Itu kalau kalian tahu nih, kalau kalian melipir kemana gitu, deket saung tuh ada kuburan. Buset. Padahal tadi Bang Iki habis dari saung kan? Gua habis dari saung. Coba kalau kalian lihat lagi di samping tuh ada kuburan. Kuburan anak kecil.
Kuburan anak kecil. Oke, terus Dulu pernah ada yang nemuin tuh sebuah mayat gitu ya di pantai itu. di pantai itu, udah di pantainya tuh, jadi Iya. mungkin ke bawah ombak atau gimana gitu. Ada anak kecil nemuin mayat anak kecil Terus dikubur di samping dikubur saung di itu. samping saung itu. Karena bukan cuma kalian doang yang di sana gitu loh. Sebenarnya rame. Oh Bang Ucok ngomong gitu, maksudnya di pantai itu tuh bukan kalian doang. Bukan kalian doang, sebenarnya rame. Anjir. Dia gitu. Dari omongannya dia, gue kayak mikir ke arah sana, sama gue tetap ya tenang aja lah. Biar Iya. berusaha buat tenang nih. Sebenarnya tuh di sana rame gitu. Gue bercandain kan ya, rame apaan Bang Ucok gitu. Ya ada lah, pokoknya nanti kalian ngerasain. Wah anjir. Cuma jangan kaget nanti ketika udah malam, mulai makin malam. Ketika malam udah makin larut, Iya. jangan kaget kata dia gitu. Jangan kagetnya nih dikasih tahu nggak sih, maksudnya kayak ntar lu bakalan ketemu ini, ntar lu bakalan ketemu ini enggak? Enggak. Oke, terus setelah habis dari Bang Ucok nih, Ya udah kan, air udah gue beli tuh. Udah Bang, saya balik lagi. Ya udah hati-hati, pokoknya gitu aja, dengerin tadi kata saya gitu. Jangan macem-macem. Gitu. Oke. Jangan macem-macem. Lewatin bukit lagi dong. Iya pasti. Waduh. Itu lewatin bukit tuh berdua tuh. Sama Bang Sableng. Iya. Rada merinding juga kan. Karena gelap kan emang posisi kan. Bawa penerangan waktu itu. Di bawah paling penerangan apa sih, headlamp gitu kan. Oh oke. Nyampe atas bukit kan kelihatan tuh bukit tuh atasnya. Wah udah mau nyampe atas bukit nih. Iya. Nyampe atas bukit ada anak kecil lari. Anjir. Ada anak kecil lari Nyebrang atau emang? dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Oh sering, maksudnya berkali-kali gitu. Iya. Apaan Mik? Bang Iki nggak lihat? Gue lihat, makanya gue nanya apaan Mik itu Mik, lu lihat nggak? Iya Bu. Udah antepin aja kata dia gitu. Udah biarin aja gitu. Jalan terus gue. Nyampe lah pantainya lagi. Oke, singkat cerita, Nah, setelah dari bukit itu sampai ke pantai itu lagi, terus yang gue lihat tuh tenda udah pada sepi. tenda. Maksudnya nggak ada anak-anak yang ngobrol. Oh. Udah pada di dalam. Jadi setelah sebelum Bang Iki tinggalin itu, mereka masih ngobrol-ngobrol di depan tenda. Api masih nyala lah. Jadi pas gua datang ke tempat itu lagi, Udah sepi. udah sepi. Cuman kata gua sisa-sisa singkong segala macem. Ini api masih pada nyala, cuma Iya. pada di dalam. Udah gua tidur aja. Mereka gitu. Udah gua tidur aja. Tinggal gua berduaan kan. Iya, Mas Sableng. Belum ngantuk. Malah masih kayak gitu. Oh, masih dalam keadaan yang seperti itu? Masih ketakutan. Anjir, terus Udah, akhirnya kita ngobrol dah. Pokoknya yaudah Mat, jagain aja seenggaknya sampai jam 12-an lah. Itu loh, baru kita tidur. Udah. Cuma gimana ya? Itu angin tuh rasanya langsung beda. iya. Angin pantai kan lo tau sendiri. Cuma ini anginnya beda. Beda gimana? Kayak gue ngerasa kayak ada yang lewat gitu loh. Dari angin itu, Dari pas angin ketika itu. ada angin, terus Bang Iki kayak ngerasa ada yang lewat gitu. Terus gue juga ngerasa ketika di situ bukan cuma kita doang gitu. Kayak kok gue diawasin. Kayak gue diawasin. Oh, oke. Kayak gue diawasin kan. Udah mereka pada di dalam, keluarlah. Gue ngomong gitu kayak gue takut juga gitu. Keluarlah. Akhirnya nggak ada yang keluar kan. Udahlah, kita ngobrol aja berdua. Iya. Sampai malam. Gue kagak ini lagi kan, gue udah nggak kuat lagi. Masuk ke dalam tenda. Nah, kejadian paling banyak itu malah di dalam tenda. Lah, Masing-masing dari tenda kami itu ngedenger suara-suara yang beda, suara-suara yang aneh gitu. ada berapa tenda? Ada 3 tenda. Ada 3 tenda. Ada tiga tenda. Nah, tenda gua kan gua Sablek sama yang lain-lain. Pas udah nutup tenda,
ada suara kerincingan kuda, tau gak? Kerincingan kuda. Kayak kuda-kuda delman gitu. Oh iya, ingat, tahu Bang. Kerincing, 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 kerincing. Terus Lu denger nggak? Iya gue denger. Lu denger nggak? Iya gue denger. Cuma kita bukan. Nggak ada apa-apaan. sempat membuka. Sempet membuka. Nggak ada apa-apaan. Terus setelah habis bilang apa? Setelah nggak ada apa-apa, Ya udah kita tutup lagi. Kita tutup lagi, masih lagi bunyi. bunyi lagi. Bunyi lagi. Pas ketika dibuka hilang, nggak ada Kita suaranya. nggak ada lagi. Anjir. Jadi pas kita tutup, kita di dalam tenda tuh di luar banyak. Kayak ada Kayak banyak aktivitas gitu. loh. Oke. Terus? Yang tenda sebelah ngedenger kayak suara riuh-riuh orang ngobrol, pakai bahasa daerah gitu. Merinding gue. Terus Tidur lah, udah paksain tidur lah. tidur aja lah udah. Cuma semakin kita paksain, semakin itu kuat gitu loh. Semakin suara-suara itu kuat, kita nggak bisa. Aku udah, gue paksain tidur, kita merem nggak bisa. Iya. Kerincing. Sekarang malam-malam kan kuda mana gitu. Iya, nggak logis. Dari bapak-bapak nuntun kebo malam-malam aja itu menurut gua anjir. Apa itu? Nah, nggak selang berapa lama tuh abis kita dengerin suara itu, marah ngejerit lagi. Si Malang ngejerit lagi. Nah, sampahnya jangan ditaruh situ. Malang ngomong gitu. Oi, sampahnya jangan taruh di situ. Buang. Banyak banget sampah di sini. Gitu. Marah-marah, kayak nenek-nenek marah gimana sih? Nenek-nenek ngomel. Oke. Gitu. Bokir yang ngerasa buang sampah kan ya? Buang kiri apa? Temenin gitu. Iya, Bang Bokir ada perasaan takutnya, bener. Iya. Akhirnya kita pindahin tuh sampah tuh, jangan sampai di situ. Pokoknya di situ kita bersih-bersihnya sampai kotor. Di sekitaran pohon ketapang ini. Iya, di sekitaran kita tenda lah. Heeh. Tuh. Kita tenda. Malam-malam itu juga ngebersihin. Malam-malam juga. Takut nggak takut. Terus akhirnya setelah itu Terus dari situ pas udah dibersih-bersihin, udah mendingan, udah rada aman lah pokoknya. Hal-hal yang kayak gitu berhenti untuk sesaat. Setelah habis dibersihin. Berhenti untuk sesaat. Tapi nggak, maksudnya maksudnya ada kelanjutannya lagi nih. Ada, ibarat kata kan namanya orang liburan begitu, di tempat kayak gitu mau buang air aja mendingan dia tahan-tahan daripada gue buang air di situ. Oke. Akhirnya ada satu yang nggak kuat kan, temen gue. Ada yang nggak kuat gitu. Temenin gue apa? Kata dia gitu, buang air. Udah ayo, melipir jauh kan, dekat semak-semak. Semak-semak. Jadi situ ya, terus buang air. Rasa krusuk. Dari semak-semak. Dari semak-semak. Gue bodo amat kata gue, lu yang boker kan kata gue. Cuma dia lihatnya anak kecil lagi. Anak kecil lagi. Lari-lari ya. Anjir, masuk sini. Terus Cuma katanya pakai baju SD apa SMP gitu, gue lupa. Pakaian SD gitu. Lari-lari. Kayak bocah kecil baru pulang sekolah tuh. Iya. Lari-lari. Dia ngeliat sampai nggak disudahin tuh dia boker. Oh, belum selesai. Udah langsung main cabut aja kan. Lu ngapain? Udah ayo. Pas di dalam tenda gue tanya, lu ngeliat apa? Tadi bocah anak kecil. Ada anak kecil Lari-lari ya. Tuh. Wah, gokil. Iya, itu malah jadi parah banget sih. Terus setelah habis ngeliat ini anak kecil lagi, digangguin lagi. Ada suara delman lagi enggak? Pas kita tutup tuh udah, pokoknya semenjak kita tutup tuh suara-suara udah pada ada lagi muncul lagi, nggak hilang-hilang sampai pagi. Buset, lama banget. Sampai pagi. Berhentinya jam subuh. Waduh. Berhentinya jam subuh. Tapi setelah habis dari situ si Mala ini
ngerasa apa gimana gitu enggak? Masih begitu, Masih kayak terus? masih ngajakin pulang, ngerenge. Kan nih tadinya kita liburan maunya kan Senang. senang gitu kan ya, cuma denger dia kayak gitu kita kayak ngerasa bersalah juga. Artinya bersalah tuh kayak ya seharusnya nggak gini Nggak gitu. gini, orang mau liburan kan refresh pasti kan. Seharusnya juga lu nggak, bukan lu yang dapetin ini gitu loh, maksudnya gimana sih Iya. gitu. Pulang Kak Iki, ini ayo pulang yuk gitu. Tapi mau nggak mau kan harus kita nungguin sampai pagi dong, ya kan? Kalau mau pulang pagi dah, gituin. Ntar dah jam berapa gitu, jam habis subuh lah gitu. Oh. Udah kita cabut. Kan di belakang kita bukit, Iya. di depan pantai. Mm-mm. Itu tuh kalau dibilang tuh bukitnya itu adalah salah satu mata air. Iya. Ada tempat air ngucur di situ. Sebenarnya bisa minum air ngambil dari situ. Cuma kebanyakan anak-anak nggak ada yang mau minum air kayak gituan. Iya. Akhirnya kan tadi gue beli sama Sablek, gue aus kan, gue masih mau explore juga. Baru kata sayang nih kalau gue pakai buat tidur juga. Iya. Daripada gue di tenda gue denger suara-suara kayak gitu, mending gue di luar tenda. Iya, benar. Gue nggak denger apa-apa gitu. Akhirnya gue keluar tenda udah sama si Sablek. Nah itu kan jadi di belakang tenda kita tuh kayak ada bukit ke atas dikit gitu, adalah space gitu buat nongkrong, ngobrol, lagi asing ngobrol di samping pohon gitu kan, di dekat pohon gitu ada badannya gede, ada sosok badannya gede, hitam semua berbulu. Anjir. Bang Iing lihat juga? Lihat juga. Jadi kayak gua kalau di luar gua ngeliat, gua kalau di dalam gua nggak denger gitu doang. Kalau di dalam tenda gua nggak denger. Buset, berarti itu intens banget ya ngegangguin ya? Ngegangguin ya. Apaan aja ada. Iya. Kalau kita ke dalam tenda suara, keluar Kalau di luar ditampakin. gua ngeliatinnya itu. Anjir. Tapi akhirnya bodo amat apa gimana? Ya masih bodo amat. Cuma dia nggak bergerak-gerak. Akhirnya yaudah pindah aja, mungkin dia nggak seneng apa gimana kan. Astaga, iya terus. Masuk lagi ke dalam tenda. Anjir. Kacau juga berarti ini pantai. Lagi ke dalam tenda. Udahlah. Udah saya nanya tidur, mau kayak gimana juga paksain tidur. Itu posisi pas Bang Iki keluar tuh jam berapa tuh? Ada jam 2:30 tuh. Oh, udah ya menjelang subuh benar. Jam 2:30-an gitu. Oh, berarti pas setelah Bang Iki masuk lagi, setelah habis dari luar itu terus ngeliat sosok yang hitam itu tadi masuk lagi, digangguin lagi sama suara-suara. Digangguin lagi. Kalau gue masih mendengarnya suara yang sama, itu suara kelincingan kuda. Anjir, lama banget gila. Kacau itu semalaman begitu mah menurut gua lama banget sih. Lama. Dan sejam itu rasanya lama banget di dalam Pasti, tenda. pasti. Karena kita ngedenger gituan gitu. Mental anak-anak juga udah terganggu lah. Udah pasti. Anjir lah, kok malah begini gitu. Ini aja kan emang pengen hiburan gua. Kok jadi malah mencekam begini nih. Mungkin ya kalau kata gua apa karena si Malak nih datang bulan ya kan? Nah, itu bisa jadi Penyebabnya nih satu atau enggak Bang Bokir buang sampah di bawah di belakang pohon ketapang. Iya. Nggak seneng kan dia mungkin tuh. Akhirnya Kayak ngegangguin gitu semalaman penuh digangguin mulu gitu. Tapi pas setelah udah ketemu subuh bangun tuh pada sholat apa gimana enggak? yang sholat yang enggak tetap. Oke. Gitu. Nah, abis sholat kita ngasih ibarat kata kita berdoa lah buat sohibul apa tuh namanya, Sohibul wilayah. sohibul wilayah gitu. Ya udah, terima kasih atas kita udah Numpang dibolehin di situ. numpang nih Gitu. di sini gitu. Udah kita habis keluar doa si Mala udah mulai agak senang tuh Mau pulang. iya, udah matahari juga udah mulai naik kan. Dia udah mulai seneng, dia udah mulai nyari kerang-kerang tuh yang kecil tuh kalau di pinggir pantai kan. Makan. Nah di situ tuh ada kakek-kakek lagi gue lihat bawa ini nih kalau kayu depannya gembolan gitu. Iya. Duduk ke saung yang tadi. Duduk ke saung yang semalam Bang Iki datengin. Tapi bapak-bapaknya beda, kakek-kakeknya beda, bukan kakek-kakek yang semalam. Oh, oke. Kalau ini bener nih,
kakek nanya, ngerti juga bahasa Indonesia kan. Juga. Kalian dari kapan di sini? Oh, dia nanya. Kalian dari kapan di sini? Gitu. Dari semalam. Udah semalam kita di sini, Pak. Oh, terus nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa apa maksudnya, kata gue kan? Iya. Nggak kenapa-napa. Aman kok gitu, gua ngomongnya juga nggak gimana sih namanya, nggak percaya diri gitu ya. Iya. Bilang aja iya nggak apa-apa kok. Dan kali mah jangan di sini, ada di pantai sebelah, ngapain di sini? Oh, dia ngomong gitu. Jangan di sini. Gitu. Ini nih dulu dari dulu nggak dibikinin akses, kata dia gitu kan. Sebenarnya bisa aja kalau mau dibikinin akses mudahnya buat ke pantai ini gitu loh. Dari pengelolaannya. Cuma emang buat beberapa warga di situ udahlah dia jangan, ini Sepang ini biarin begini gitu loh. Oh iya. Jangan dijamah, jangan diapa gitu loh. Ada lah yang di sini nggak senang. Penunggu sini. Iya gitu. Dia nggak mau lah ada orang gitu loh maksudnya. Oke. Gitu. Wah, kacau juga berarti ini pantai nih. Terus akhirnya pas setelah udah ketemu ngobrol sama Ki itu, udah tuh baliklah ke pantai sebelah. Enggak, sebelumnya gue dikasih tahu itu yang kuburan tadi. Kuburan anak kecil. Kuburan anak kecil. Di mana tuh? Melihat hal-hal yang aneh kan gitu kan. Ya kalau yang kayak gitu kan sih ada, gue gituin. Yakin ada. Cuma Pak, saya mau tanya, saya sering banget ngeliat anak kecil gitu. Tuh kuburannya. Dikasih unjuk kuburannya. Bang Iki ngeliat kuburannya. Kuburan kecil gitu. Kuburan bocah gimana sih? Misalnya juga cuma batu doang. Buat nandain kalau itu kuburan. Oh, ada kuburannya. Persis di samping saung itu. Di samping. Anjir. Cuma kan kalau karena malam, gua agak ngeliat. Iya, nggak ngeh juga kan. Nggak ngeh juga. Tuh kuburannya kata dia gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama aki-aki tuh gua kulik kan. Gua kulik. Semalam ada yang lihat kerajaan nggak? Nah ngobrolnya mulai ngaco. Aki-aki. Iya. Waduh. Kayak ada kerajaan nggak di sono kalau kalian lihat lautan gitu. Lihat kerajaan nggak? Gerbang kerajaan gitu. Terus? Ya karena gue nggak ngeliat kan gitu. Ya gue bilang nggak ngeliat. Gitu. Kalau kalian bisa ngeliat aja di sana ada gerbang kerajaan. Kerajaan laut. Dia bilang gitu. Siapa sih raja laut di situ? Tahu nggak? Nyi Roro Kidul. Oh iya, benar. Ratu Pantai Selatan. Pantai Selatan. Benar. Emang itu kan daerah-daerah kayak pantai apa sih? Yang ada di situ banyak kan Sawarna, Labuan Pari, terus yang baru masuk tuh apa kalau nggak salah? Pelabuhan Ratu. Memang itu kan datanya iya kuasanya Ratu Pantai Selatan benar. Tapi Bang Iki nggak ada yang ngeliat itu. Nggak ada yang ngeliat. Terus gue tanya-tanya juga tentang mitos yang nggak boleh pakai baju apa tuh? Hijau. Baju hijau. Di mana? Di Pantai Selatan lah. Pantai Selatan. Terus kata dia, Allah, kata dia gitu. Oh, dia nggak percaya? Ya. Baju hijau nggak boleh dipakai itu bukan karena takut diambil sama Nyi Ratu. Tapi karena gitu. Kalian kalau pakai baju hijau tenggelam di laut, nggak bakal ada yang lihat kalian karena air laut hampir serupa dengan warna hijau gitu. Oh, logikanya kayak gitu ya. Logikanya kayak gitu. Cuma karena kita mikirnya mitos, ntar lu pakai baju hijau diambil sama Nyi Ratu. Bener, ya orang-orang kebanyakan emang mindsetnya udah diubah kayak kalau lu mau main ke pantai jangan pakai baju hijau. Iya. Baju yang lain lah yang terang jadi kayak apa namanya? Biar lu kelihatan ketika lu tenggelam. Iya, gitu loh. Oh gitu logikanya kayak gitu ya, bener. Masuk sih, masuk akal bener-bener. Bukannya mitos-mitos di sini gitu loh. Terus perkataan dia tuh ada lagi yang sama kayak Bang Ucok. Jadi di sini tuh kalau kalian bisa ngeliat aja, kalau kalian bisa ngerasain, banyak ini penduduk sama kayak kalian beraktivitas. Sama. Cuma karena kalian gak ngeliat aja gitu. Merinding banget. Terus ada yang lagi apa namanya ngasih makan kebo. Oh, kayak perkampungan enggak sih? Kampung. Oh, pakai bahasa Sunda Wiwitan.
Oh, itu yang aki-aki yang semalam ngomong gitu. Nah, mereka tuh pakai ngomongnya bahasa Sunda zaman dulu, Sunda Wiwitan gitu. Hmm. Wah, anjing. Kacau. Terus abis itu ada lagi fakta-fakta yang Bang Iki baru tahu di pantai itu. Ya itu sih paling dari omongan kakek-kakek itu, katanya kalau di sini banyak penduduk beraktivitas, yang lagi jual beli ada. Oh iya, pokoknya banyak lah interaksi yang makanya kenapa ketika semalam Bang Iki masuk ke tenda mendengar banyak suara, ya nggak sih? Banyak suara, terus ketika keluar malah nggak ada, malah jadi ditampakin gitu ya kan? Oh iya benar, masuk akal sih. Terus dia resah juga katanya, dengar-dengar itu Pantai Sepang mau dikelola, katanya mau dijadiin tempat wisata juga, wisata umum lah kayak Legon Pari, Sawarna gitu loh. Oh, tapi Jadi siapa aja bisa masuk ke situ. Iya, bisa Cuma dia masuk nggak situ. setuju. karena Walaupun bagi saya ada keuntungannya, saya bisa buka warung, dia gitu. Cuma ya tetap orang-orang penduduk itu tuh penunggu sini gitu, dia bilang nggak ada yang mau kalau nanti ada yang jamah gitu. iya takutnya kayak malah jadi apa ya, malah mereka tuh ngeganggunya lebih intens nggak sih? Baru kali ini saya sepakat sama Bang Sajin gitu. Bang Sajin ini siapa nih? Aki-aki ngomong gitu, Bang Sajin penunggu situ gitu loh. Oh Bang Sajin, Sepakat sama mereka gitu, karena ya manusia datang ke sini cuma buat nyampah doang. Benar. Gitu lah. Oke, kami merasa terpukul juga. Gitu. Oh ya karena udah di situ ya kan, benar. Nah, sini buat nyampah doang, tinggalin sampahnya pulang. Oh alah. Tapi kayak gimana sih Bang Iki ketika diomongin kayak gitu? Maksudnya Ya, ngerasa kegampar lah gitu. Iya, Kata, bener. abis dari situ juga kita langsung beres-beres, pokoknya jangan sampai ada yang kotor gitu lah. Menjaga tempat di mana kita berada gitu. benar, dimanapun ya, bukan di pantai itu doang. Kalau kalian pernah naik gunung terus jangan nyampah. Nah, emang setiap tempat pasti kan ada apa kayak penunggunya ya kan, yang emang kita nggak lihat, tapi makanya kita harus menghargai dimanapun kita berada. Apalagi tempat yang emang kita baru singgahin gitu istilahnya kan, kayak pantai Sepang ini nih tadi barusan Bang Iki ceritain. Tapi setelah ketemu habis ngobrol laki-laki terus beres-beres, ketemu sama Bang Ucok. Semua Bang Ucok. Ngobrol lagi tuh sama Bang Ucok. Ceritain semuanya yang gua alamin. Tadi saya ketemu ini, mendengar suara-suara rincingan kuda gitu loh. Oke. Ketemu kakek-kakek begini. Kakek-kakek nanya, Wah, Bang Ucok, maksudnya gimana? kakek-kakek. Iya. Iya kan ada saung-saung itu Bang Ucok. Tuh, saung-saung. Gitu. Dulu kan belum ada saung. Iya. Dulu belum ada saung. Terus Kata dia, saung-saung. Saung yang mana? Jadi gitu. Ada saung di situ kayak saung-saung bubuk-bubukan iya. gitu. Buat tempat istirahat lah istilahnya. Saya ketemu kakek-kakek, saya ngobrol. Bukan itu, Bukan kakek-kakek. bukan kakek-kakek. Menurut Bang Ucok gitu. Iya, itu kakek. Makanya kenapa dia bilang, makanya gue sepakat sama, baru kali ini saya sepakat sama Bang Sajin gini. Nah, gitu. Itu yang semua kalian temuin di situ gitu loh. Anjir. Bukan Pokoknya udah bukan orang aja. orang. Anjing gak kebayang sih gue. Soalnya ada interaksi juga. Interaksi juga. Itu yang maksudnya yang bikin lebih mencekamnya itu. Bisa interaksi juga gitu. Oh sebenarnya kakek-kakeknya emang baik kan, karena sebelum gua pulang juga kayak kalau mau kelapa ambil. Oh dia nawarin gitu? Kelapa, singkong semuanya ambil. Karena emang yang ada di alam semesta buat manusia. Woi iya bener-bener. Oh ngomong kayak gitu kakek-kakek itu. Udah ambil semua yang ada di alam semesta. Tapi akhirnya diambil nggak? Gua ambil. Set. Tapi ternyata kakek-kakek itu bukan orang. Bukan Kalau orang. kata Bang Ucok. Gak ada siapa-siapa di situ. Siapa yang mau jaga warung di situ? Ibaratnya sepi. Kata Bang Ucok. Bener sih. Kan Bang Ucok emang orang situ, pasti dia kenal lah sama orang-orang situ. Udah paham lah gitu ya istilahnya. Siapa-siapanya. Bener. Terus kata dia nggak ada siapa-siapa yang di situ.
Anjir gak kebayang sih gua. Terus Orang emang masih sepi banget, masih asri lah ibarat kata. benar. Sampah pun jarang, paling sampah-sampah ada sampah-sampah yang dibawa dari laut. Oh iya, kebawa sama laut, sama air laut. Paling sampah-sampah Pandai gitu itu. doang, selebihnya nggak ada udah. Nggak ada bekas manusia pernah di situ gitu loh. Oh, Atau tisu kah, atau apa? jajanan-jajanan gitu, Jajanan-jajanan. bungkus-bungkus apa Nggak gitu. ada. Oke juga benar. Antainya pun masih putih pasirnya. Wah, Oke, bagus deh. masih bagus sih. Bagus banget. Tapi maksudnya setelah Bang Iki liburan ke situ, ada nggak sih maksudnya kayak yang Bang Iki dapetin refreshnya gitu? Apa setelah Iya. paginya pakai Bang Iki main air atau mandi di pantai itu? Paginya pasti mandi lah. Oh, Anak-anak juga paginya pasti mandi. heeh. Paginya pasti mandi, main-main segala macam, udah gak ada yang takut lagi kan. Heeh. Nah, udah pagi. Jadi kayak refreshnya dapet, pengalaman yang kayak gitu juga Iya, dapet. iya, iya. Pokoknya pelajaran satu hal dah yang pasti, Apa tuh? ketika lu ada di sebuah tempat gitu yang lu kunjungin, dijaga aja perilaku lu gitu. Benar. Perilaku apa sih namanya, kayak jangan sembrono gitu ya. Kayak ngomong jaga juga di omongan, sopan juga, itu penting banget emang. Jaga kebersihan, rumah kita yang nggak mau kita dikotorin kan sama orang Benar. gitu. Apalagi kita bertamu ke rumah orang istilahnya kan. Kalau kita ngotorin, buang sampah sembarangan, otomatis tuan rumah marah dong. Iya. Oke, berarti dari Pantai Sepang ini banyak nih pelajaran yang kita ambil. Maksudnya Bang Iki sama teman-temannya yang tadi Bang Iki ceritain, Kamala, Bang Bokir, siapa lagi tuh tadi, Bang Sablek ya. Pokoknya semuanya tuh ya, banyak pengalaman juga nih yang kita ambil, yang kita petik. Kalau kita liburan ya, buat teman-teman, kalau kita liburan kemanapun tempatnya, yang apalagi yang baru kita singgahin istilahnya. Jadi jangan sembrono, jaga perilaku, sopan juga, omongan tuh harus dijaga juga, itu penting. Sama jaga kebersihan itu ya. Jadi kayak benar tadi kata Bang Iki, kalau kita datang ke rumah orang terus kita nyampah, orang kan pasti walaupun nggak ngomong ya, ada beberapa orang yang gak enak gitu. Lu jangan nyampah dong di rumah gua, nggak gitu kan. Cuman kan paling ada ngerasa kayak anjir nih orang ke rumah gua kok nyampah aja gitu. Pasti kayak gitu. Cuman ya itu, kalau kita datang ke tempat yang baru kita datengin, kalau bisa itu jagalah kebersihan dimanapun kalian berada ya. Pokoknya liburan tetap refreshing, terus juga maksudnya kalau merasakan hal-hal seperti itu, balik lagi, ada nggak sih perilaku kita yang ngebuat penunggu situ tuh kayak apa sih namanya, kayak nggak seneng kita ada di situ, atau kita nggak sopan, apa kita ngomongnya nggak dijaga, atau kita kotor gitu, nggak bersih lah istilahnya, nggak malah nyampah di situ. Itu penting banget kayak gitu ya. Buat teman-teman nih pelajaran juga ya, buat teman-teman yang mau liburan kemanapun, entah itu ke gunung, ke pantai. Gunung juga tuh banyak banget yang ya. Benar, gunung, pantai paling banyak itu juga. Bener, gunung, pantai, itu juga tempat-tempat wisata, misalnya kayak ke Dufan. Kalau di Jakarta tuh ada Dufan, apa ke kebun binatang atau kemana lah, pokoknya itu jaga kebersihan. Itu pasti di tempat itu pasti ada penunggunya, nggak mungkin nggak ada ya. Oke, kayak gitu. Ya, itu tadi pengalaman cerita dari Bang Iki yang berlibur ke pantai daerah timurnya Sawarna ya? Iya. Daerah timurnya Sawarna. Kalau kalian pernah ke Sawarna, kalian mau mengunjungi Pantai Sepang ini, mungkin kalian bisa tanya-tanya sama warga. Tepatnya sih di Legon Pari ya. Legon Pari. Ada di dekat samping Pantai Legon Pari. Sawarna, Legon Pari, itu nggak jauh itu dari situ ada Pantai Sepang. Kalau kalian penasaran, pengen ke pantai itu yang tadi Bang Iki ceritain ya. Cuman ya itu tadi, jaga kebersihan, jaga adab, perilaku semuanya, omongan. Terus juga buat perempuan kayak lebih tahu kondisi kapan nih gue datang bulannya ya nggak sih? Kayak gitu. Kapan nih gue datang bulannya gitu. Itu aja sih mungkin
entah itu ke gunung, pokoknya banyak lah tempat-tempat yang mau kalian datangi nantinya ya. Oke, sekenanya horor malam ini sampai di sini aja ya. Banyak pengalaman yang udah tadi Bang Iki ceritain ya, ambil baiknya, buang juga buruknya buat teman-teman semua. Buat yang mau berlibur, hati-hati, balik lagi hati-hati ya, pokoknya tetap jaga kebersihan dan juga perilaku kalian ya. Oke, diingetin lagi nih ya buat teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau menceritakan pengalaman mistisnya ya ke kita, bisa kirim aja ke kita lewat DM Instagram Sekenanya Project ya, atau mau lewat email juga bisa, nanti kita cantumin emailnya di deskripsi ya. Oke, itu aja. Terima kasih Bang Iki ya. Buat teman-teman, terima kasih juga udah selalu support channel Sekenanya Project. Oke, dari saya itu aja. Saya Abe dan Saya Iki dan Bang Iki dan juga seluruh kru Sekenanya Project pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Sekenanya Horor selanjutnya. See ya. Anjing.